sejarah ruang waktu manusia yang berbeda yang menjelaskan mengapa ada berbagai agama dan kepercayaan di atas muka bumi. Saudara-saudari, kredo Gereja Katolik diawali dengan kalimat "Aku percaya akan Allah" atau "Aku percaya akan satu Allah". Di dalam KGK 27 itu dikatakan seperti ini, kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi ini kita bicara manusia secara umum ya. Secara universal, manusia itu merindukan Allah. Ada sesuatu yang di luar dirinya yang lebih berkuasa, termasuk juga sesuatu yang tidak dibahasakan menurut Allah yang personal. Pokoknya ada sesuatu lah. Ada supreme being, ada sesuatu yang ultimate gitu. Kalau bahasa-bahasa filsafat dipakai seperti itu. Pendek kata, manusia bahkan sejak dari zaman yang begitu kuno ketika belum ada kebudayaan yang canggih seperti sekarang, kerinduan akan Allah itu sudah ada tergurat di dalam hati manusia. Nanti muncul berbagai macam agama itu dari sini sebenarnya. Manusia punya kerinduan kepada Allah, manusia ingin menemukan sosok Allah, ingin memasuki dunia Allah, ingin memasuki persekutuan dengan Allah, tetapi ada problem karena Allah tidak dapat diindra. Nah, disinilah saudara-saudari kita akan menemukan bagaimana jawaban katekismus mengenai persoalan ini, dan nanti kita akan kemudian lihat bagaimana munculnya banyak agama di dunia ini. Ternyata sejak zaman dulu manusia melakukan berbagai cara dan juga usaha untuk menemukan Allah. Kesadaran mengenai Allah itu sudah ada dalam diri manusia sepurba apapun ya. Manusia sekuno apapun punya kesadaran mengenai itu. Maka di dalam berbagai budaya kita mengenal aneka keagamaan, aneka kepercayaan, aneka religiusitas. Maka sesungguhnya ini bagian dari cara dan usaha untuk menemukan Allah, apapun itu. Kita memandang ini semua kan kalau sekarang tanpa mengetahui bagaimana proses terjadinya agama-agama itu, kita akan mungkin merendahkan, tapi dengan mengetahui bahwa ini semua usaha manusia pada zaman kuno untuk menemukan yang maha tinggi itu. Maka dengan lebih arif kita pasti akan memandang seperti ini. Bukan untuk menyetujui saya katakan. Bukan untuk mengatakan itu jalan yang benar, bukan. Tetapi untuk mengatakan itu usaha-usaha manusia dalam konteks mereka yang tidak selalu berhasil menemukan apa yang dicari. Tapi mereka mencari. Inti dari pembicaraan sampai bagian ini adalah kerinduan akan Allah itu kemudian membuat manusia mencari jalan menuju Allah, mengenal Allah melalui berbagai macam cara dan usaha tadi. Namun ada batasnya, yaitu yang dijelaskan dalam KGK 37. Namun dalam kondisi sejarah di mana ia berada, manusia mengalami banyak kesulitan untuk mengenal Allah hanya dengan bantuan sinar akal budinya. Jadi Gereja Katolik mengakui ada kesulitan juga. Kenapa ada kesulitan mengenal Allah? Tadi sekali lagi problemnya kan di awal. Allah tidak terlihat, tidak dapat didefinisikan dengan mudah. Maka akal manusia terbatas sehingga menurut kondisi sejarah di mana manusia berada itulah yang menciptakan aneka jalan mengenal Allah. Kata kuncinya adalah aneka jalan mengenal Allah yang terhubung dengan kondisi historis keadaan setempat, keadaan ruang dan waktunya, keadaan di mana manusia itu berada. KGK 37 inilah yang menjelaskan mengapa ada berbagai agama dan kepercayaan di atas muka bumi. Adanya berbagai macam agama dan kepercayaan di atas muka bumi ini karena kondisi sejarah ruang waktu manusia yang berbeda, sehingga manusia dengan akal budinya kesulitan untuk mengenal Allah. Dalam bahasa yang lebih simpel saya katakan, manusia rindu akan Allah, mengetahui samar-samar mengenai Allah. Tetapi orang di Tiongkok berpikir berbeda dengan orang di India. Orang di India berpikir berbeda dengan orang di Afrika. Orang di Afrika berpikir berbeda dengan orang di Eropa. Orang di Eropa berpikir berbeda dengan orang di Amerika. Orang di Amerika berpikir berbeda dengan orang di Pasifik. Orang di Pasifik berpikir berbeda dengan orang di Australia. Orang di Australia berpikir berbeda dengan orang di Asia Tenggara. Apa yang dimaksudkan berpikir berbeda?
fenomen mengenai sesuatu yang maha tadi itu dipahami berbeda-beda penjelasannya. Karena akal budinya berbeda, terikat kondisi sejarah yang berbeda, konteksnya berbeda, yang dipahami di dalam pandangan dunianya berbeda, dan penjelasan atas berbagai macam fenomena itu berbeda di tiap kebudayaan, berbeda di tiap kondisi, berbeda di setiap tempat, ruang, dan waktu yang berbeda, karena kondisinya memang berbeda. Sehingga gambaran tentang sesuatu juga bisa berbeda-beda. Itu semua adalah cara akal budi manusia menemukan jawaban atas siapa itu Allah bagi mereka. Tentu namanya tidak selalu Allah ya. Jadi jangan Anda kira juga kepercayaan mengenai dewa-dewi itu bukan kepercayaan yang terkait dengan Allah, tetapi itulah pencarian manusia akan Allah dengan akal budinya yang menemui banyak kesulitan. Akal budi memang bisa mengenal Allah, tetapi banyak kesulitan yang ditimbulkan juga. Karena garis tidak mungkin mengenal kubus. Lalu agama yang benar yang mana? Yang dari atas tentu saja, yang diwahyukan Allah. Nah, disinilah kita mulai bicara mengenai wahyu. Yuk sekarang kita bicara mengenai wahyu. Wahyu ilahi diperlukan untuk menerangi akal budi. Kenapa? Kita sudah lihat betapa terbatasnya akal budi. Di sini ada konsep Allah yang memperkenalkan diri. Inilah wahyu. Menurut KGK 51, sebenarnya wahyu Allah itu isinya hanya dua. Siapa itu Allah? Apa kehendak Allah? Tapi kalau kita bicara wahyu, saudara-saudari, wahyu Allah itu bertahap. Allah menyatakan diri secara bertahap kepada manusia. Ia mempersiapkan manusia secara bertahap untuk menerima wahyu dirinya yang adikodratif. Nah, perkembangan wahyu itu dapat kita lihat dalam cerita Alkitab. Kalau kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 1 dikatakan, zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan seterusnya. Kenapa tahap-tahap wahyu itu harus demikian? Karena menyiapkan manusia mengenai puncak wahyu. Siapa itu puncak wahyu? Di dalam ajaran iman Katolik, puncak wahyu itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu mana agama yang benar? Yang puncak wahyunya kita terima dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu yang lain bagaimana? Yang lain karena akal budinya tadi menimbulkan banyak kesulitan, kondisi sejarah yang berbeda, sehingga bukan salah, kebenarannya bercampur dengan kesalahan. Jadi kalau kita melihat agama lain itu bukan salah ya, tapi kebenaran bercampur dengan kesalahan. Itu yang terjadi sebenarnya. Setelah Yesus tidak ada wahyu lagi.